Halo Bapak dan Ibu guru hebat, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rospita Lumban Tobing. Pada aksi nyata kali ini, saya hendak berbagi pengalaman dan pemahaman tentang merdeka belajar. Langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu guru hebat. Modul 1, yaitu Pemahaman Gagasan dan Prinsip Pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini, ada 5 topik pelatihan mandiri mengajar yang akan saya bagikan, yaitu yang pertama, memaknai dan mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu memaknai dan mengenali diri sebagai pendidik. Dalam topik ini, ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, saya ingin menjadi guru seperti apa? Langsung kita bahas tentang topik mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Mari kita lihat dan baca apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara berikut ini. Manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri secara lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebelum mengenali kebutuhan dan karakteristik murid kita. Pendidik harus belajar secara mandiri dan terus-menerus untuk mengembangkan potensi agar dapat menghantarkan peserta didik menjadi murid yang merdeka. Berikutnya, yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus menjalankan perannya sebagai penggerak, fasilitator, motivator, dan penuntun ke arah pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, yang ketiga adalah saya ingin menjadi guru seperti apa? Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif untuk memelihara kedamaian dunia dengan sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutuhuri handayani. Artinya, sebagai guru, kita harus mampu memerdekakan murid. Salah satunya dengan cara mengoptimalkan peran kita sebagai pendidik bagi murid-murid kita. Dalam arti, pendidik harus menjadi contoh dan teladan, memberi semangat dan dorongan supaya murid mampu mandiri dengan cara menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin. Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan lanjutkan pada topik yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Apakah pandangan Ki Hajar Dewantara tentang mendidik dan mengajar? Mendidik adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Artinya, guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat yang ada dalam dirinya, agar dia mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan diperlukan agar siswa mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin.
Topik yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam topik ini ada dua hal penting yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid, yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid selalu berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Berikutnya adalah asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, yaitu pengembangan yang dilakukan dalam pembelajaran harus berkesinambungan dan terus-menerus menggunakan perencanaan yang matang. Berikutnya, konvergen, yaitu pengembangan dalam pembelajaran dapat diperoleh dari banyak sumber. Dan yang terakhir adalah konsentris, yaitu pengembangan pembelajaran harus dilandaskan pada kepribadian kita sendiri. Topik yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Di sini kita akan membahas pengertian budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu ranah batin yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Dapat disimpulkan bahwa pengertian budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Berikutnya yang akan kita bahas adalah teori konsep konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dalam berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dalam arti, murid dapat berinteraksi dengan lingkungan ataupun budaya lain dengan baik tanpa harus kehilangan budayanya sendiri. Topik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu topik yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah tujuan akhir dari pendidikan yang hanya dapat dipenuhi bila guru dapat memahami perannya sebagai pendidik melalui sistem Among. Saat ini, murid-murid kita hidup di era digital, di mana mereka dengan mudah dapat mencari, mengakses, dan menemukan informasi secara cepat. Oleh sebab itu, guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan saya tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi Google Form di bawah ini. Kata penutup dari saya, mari bergerak maju menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan beriklim inovasi. Sekian pemaparan dari saya, Tuhan memberkati.